Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, topik kita malam ini sebenarnya agak lumayan terkait dengan yang minggu lalu sih. Hanya mungkin lebih spesifik. Jadi, minggu lalu kita sudah lihat bahwa dunia agama itu dikepung antara lain juga oleh berbagai berbagai jurusan, oleh fundamentalisme, tapi juga orang-orang yang jemaah-jemaah yang kritis itu, lalu oleh arus ateisme, dan juga oleh visi-visi spiritual baru. Nah, ini nanti mungkin terkait ya. Jadi intinya sebetulnya di zaman ini tuh baik dari jalur sains maupun sains yang visioner itu tuh sebetulnya menampilkan pengetahuan apa yang sebetulnya baru barangkali gitu, versi yang berbeda, alternatif mengenai yang biasa kita sebut Tuhan ya. Jadi itu tuh sebetulnya tantangan yang cukup serius juga untuk kita. Tapi itu belakangan. Sebelum ke situ tuh saya akan mereview dulu tradisi. Langsung saja saya share screen. Oke. Ya, begitu. Jadi inti realitasnya bisa disebut apapun sih, bisa disebut Tuhan, bisa disebut Brahman, bisa disebut Allah, bisa apalah being kalau secara filosofis itu being besar atau supreme being gitu. Nah, itu tuh inti realitas ini tuh sesungguhnya apa gitu ya. Sesungguhnya apa inti realitas ini tuh. Nah, ada kelompok yang ya sepanjang sejarah sebetulnya yang meyakini bahwa itu tuh bisa diketahui ya. Bisa diketahui. Sementara jalur yang lain, tradisi yang lain terbalik. Inti realitas itu sebetulnya tidak bisa diketahui gitu. Sampai kapanpun. Variasinya banyak. Jadi, yang dapat diketahui, yang meyakini bahwa bisa diketahui itu tentu agama-agama ya. Agama-agama entah melalui wahyu, entah melalui pencerahan pencerahan para tokoh pendirinya yang sebetulnya juga semacam wahyu juga gitu. Dan dalam hal itu kalau dari jalur yang meyakini bahwa tidak dapat diketahui itu karena meyakini bahwa manusia itu umumnya terbatas, awam, dan bagaimana kita bisa mengetahui sang misteri yang begitu dalam gitu ya. Itu nggak bisa diketahui. Atau orang umumnya kalau secara intuitif meyakini bahwa yang bisa tahu inti realitas itu, supreme being itu hanyalah orang-orang tertentu yang memang rupanya mempunyai privilege, mempunyai diberkati atau ya entah dipilih Tuhan atau bagaimana gitu kan ya. Sedangkan manusia awam nggak akan pernah paham. Itu kalau secara sederhananya. Nah, kalau dari jalur yang lebih spesifik, jalur teologi itu juga split ya menjadi dua jalur. Teologi katafatik itu teologi positif yang via positiva. Jadi teologi yang entah bagaimana
meyakini bahwa Tuhan itu mewahyukan diri, yang ada kaitannya dengan yang di atas ini. Tuhan itu mewahyukan diri, dan karena itu sebetulnya bisa dipahami secara ya dengan kepastian tertentu gitu ya. Positif dalam arti itu, bukan positif negatif dalam arti baik buruk, bukan, tapi bahwa positif itu artinya bisa dipastikan gitu. Sekurang-kurangnya aspek-aspek tertentu itu dari yang ilahi itu bisa dipastikan. Nah, ini banyak teologi, dan tentu saja umumnya jalur teologi berada di situ, karena teologi kan semacam penalaran lanjut secara filosofis sebenarnya, itu juga penalaran kritis dan reflektif sebenarnya gitu ya. Maka sebenarnya filosofis atas peristiwa wahyu. Nah, umumnya begitu kalau teologi itu, khususnya dalam konteks Kristianitas ya. Memang seperti itu. Nah, tapi ada juga teologi yang biasanya disebut teologi apofatik, itu via negativa, yang entah bagaimana itu selalu muncul sepanjang zaman, tenggelam muncul lagi gitu. Dan umumnya sih ketika segala hal sudah makin makin dirinci-rinci sampai sangat detail, sampai sebetulnya karena dirinci-rinci orang malah jadi ragu gitu ya. Biasanya terus muncul keraguan-keraguan, sikap skeptik gitu. Maka muncul kembali tendensi teologi apofatik itu yang biasa disebut sebagai via negativa. Nah, ini teologi yang justru starting point-nya adalah bahwa pada dirinya sendiri Tuhan itu tidak pernah bisa dipahami sepenuhnya gitu. Dan tradisi ini sudah sangat tua, teologi via negativa ini ya. Sejak abad pertengahan sebenarnya. Bahkan sejak era patristik, abad-abad ketigaan gitu, sudah muncul tradisi ini yang kemudian timbul tenggelam di zaman-zaman tertentu, itu bermunculan kembali. Salah satu klimaks di abad 20 dari kemunculan ini adalah yang menyebut dirinya jalur teologi God is dead ya. God is dead theology. Sebentar, sebenarnya ini skripsi saya zaman dulu. God is dead theology, dari Althusser kalau nggak salah itu, dan ada beberapa lagi. God is dead theology, dia tentu diinspirasikan juga sebagian oleh Nietzsche yang menggunakan kata itu, God is dead. Tapi sebenarnya dalam artian bukan brutal, meskipun bunyinya brutal, yaitu bahwa kita tidak pernah bisa sungguh-sungguh menggenggam secara pasti pengertian tentang yang ilahi itu sesungguhnya apa gitu ya. Yang makin ke sini itu muncul sebagai, kalau sekitar awal abad 20 itu dipengaruhi Nietzsche, di akhir-akhir abad 20 dipengaruhi terutama oleh Jacques Derrida, bahwa pengertian mengenai Tuhan itu kalau pengertian yang penuh mengenai Tuhan itu akan selalu tertunda gitu. Selalu deferred, selalu tertunda. Kita tidak akan pernah sampai pada kepastian yang definitif gitu. Seperti juga segala konsep, kalau menurut Derrida, seperti juga segala konsep, sebenarnya kita tidak akan pernah sampai pada kepastian yang penuh tentang itu. Jadi begitu, itu via negativa itu teologi apofatik. Nah, kalau dari jalur filsafat, ya ada juga
ada juga yang nanti akan kita lihat bahwa para filsuf juga banyak juga yang mencoba membuat gambaran konseptual tersendiri mengenai being itu sebenarnya apa gitu ya. Being itu sebenarnya apa sih? Tuhan atau inti seluruh kehidupan ini sebenarnya apa gitu. Ada, nanti saya melihatkan detailnya. Sementara jalur agnostisisme itu juga jalur lain lagi gitu. Justru ini ya berjajaranlah dengan skeptisisme bahwa dan teologi apofatik ini sebenarnya begitu. Yang akhir-akhir ini juga muncul kembali. Sebetulnya juga sudah ada sejak abad ketigaan gitu kan. Jadi bahkan sebelum abad pertengahan tendensi agnostisisme. Nah, kalau skeptisisme bahkan sejak zaman Yunani juga selalu ada. Jadi masalahnya itu. Jadi tentang realitas itu, apalagi intinya, inti realitas. Sebenarnya selalu kita tergoda untuk memastikan secara konseptual, tapi pada saat yang sama akan selalu juga muncul orang-orang yang menyanggah itu gitu ya, yang kembali apa namanya statementnya tuh, keyakinannya tuh bahwa tentang inti itu kita tidak bisa ketahui, agnostik ya, jadi kita nggak bisa tahu. Bahkan kalau ekstrimnya bahkan bahwa ada atau tidak ada Tuhan itu tidak bisa diketahui, apalagi siapa atau apa itu, kalaupun ada apa itu nggak bisa diketahui ya. Agnostisisme yang akhir-akhir ini marak kembali di kalangan kaum muda juga di Indonesia gitu ya. Ya, lalu ada jalur sains yang mencoba meneliti sebetulnya hakikat realitas itu apa gitu. Nah, sains tentu ada yang kemudian lewat rutenya sendiri sampai pada keyakinan bahwa ada itu yang apa namanya pencipta atau Tuhan atau apa. Cuma mereka tidak menyebutnya Tuhan. Mereka tidak menggunakan istilah-istilah yang digunakan di dalam dunia agama, tapi bahwa ada semacam inteligensi di balik seluruh kinerja dan gerak semesta ini, ya itu banyak juga saintis yang ke situ. Meskipun sebutannya nanti berbeda-beda gitu. Ada yang menyebutnya kesadaran kosmik atau apapun. Nah, tapi memang mainstream science itu tidak bisa dipungkiri memang juga ateistik ya. Ateistik mainstream science, khususnya sains yang fisikalistik, yang mencoba memahami segala hal itu semata-mata dari sisi unsur-unsur fisikal saja. Jangankan Tuhan, kalau mereka ini bahkan konsep diri dan jiwa yang dalam diri manusia pun dianggap itu semua hanya ilusi. Meskipun ilusi yang mungkin berguna untuk survive gitu kata mereka. Tapi ya ilusi adalah ilusi. Jadi kalau kita mati ya sudah selesai, sudah tidak ada apa-apa lagi, titik gitu ya. Tapi bahkan konsep mengenai diri, jiwa dan sebagainya itu sebenarnya juga ilusi yang diproduksi oleh unsur-unsur kimiawi di dalam tubuh kita, hormon-hormon dan sebagainya, sistem mineral kita dan sebagainya. Ya, itu secara garis besar ya. Secara garis besar selalu saja ada dua blok itu yang meyakini bahwa inti itu bisa dipahami, tapi juga ada jalur yang terus-menerus bermunculan lagi pada setiap zaman. Orang-orang yang pihak yang meyakini bahwa tidak bisa inti realitas itu dipahami. Ya, faktanya pemahaman dari setiap jalur bisa sangat berbeda juga sih, gitu ya. Bisa sangat berbeda. Jadi misalnya Tuhan dari sisi agama. Dari sisi agama Tuhan itu juga dipahami secara berbeda-beda. Nah, itu dan masalahnya tuh kan, bahkan kalaupun dianggap bisa diketahui, apanya yang bisa diketahui itu kan jadi beda-beda juga.
Jadi kalau kita gunakan istilah Tuhan gitu, ya kan ada yang menganggapnya satu, ada beberapa, tiga misalnya atau lebih, ada banyak dewa, tapi satu sekaligus beberapa juga bisa, atau sebenarnya tak terungkapkan, tak dapat dihitung, uncountable gitu ya. Karena hitungan itu bahasanya manusia gitu ya. Jadi bahkan kalaupun mau dihitung ya satu sekaligus 1000 gitu ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya misalnya tidak bisa dihitung, uncountable. Ada yang menganggap juga Tuhan itu personal seperti manusia. Jadi saya kira dalam Kristianitas itu agak jelas ya, karena Tuhan dianggap sebagai apa, Bapa gitu, personal Bapa. Ya itu, dan banyak pihak juga tidak kurang happy sebetulnya dengan dengan personalisasi atau personifikasi Tuhan itu. Gitu. Biasanya disebut itu jalur teis ya, bahwa Tuhan itu personalisasi atau dipersonifikasi. Karena sebetulnya ada juga yang beranggapan kalau itu Tuhan, ya mestinya tidak personal gitu. Itu lebih dari personal masalahnya, gitu. bukan tidak personal, tapi lebih dari yang personal. Gitu. Jadi non personal banyak. Ada juga yang meyakini. Sebetulnya orang-orang modern kontemporer cenderung kalaupun mempercayai Tuhan lebih ke arah yang non personal itu. Dalam artian lebih dari yang bisa kita bayangkan. Dia mungkin pribadi atau apa ya, karena kalaupun dia kesadaran, ya tentu semacam persona tertentu, tapi pasti lebih dari sekedar itu gitu. Nah, ada juga yang membayangkan Tuhan, mengimajinasikan Tuhan sebagai hakim. Tradisi Semit umumnya begitu, membayangkan Tuhan sebagai hakim atau juga sebagai raja. Gitu. Dalam Hinduisme dibayangkan sebagai penari, dan penari semesta, seluruh alam semesta adalah tarian gitu, bukan sekedar ciptaan gitu yang harus tunduk kepada sang pencipta, tapi seluruh semesta itu adalah dilihat juga sebagai tarian misalnya gitu. Maka dewa Siwa saya kira ya menari, atau lebih spesifik dibayangkan sebagai Bapa tadi itu ya, di dalam kekristenan biasa dibayangkan sebagai Bapa, tapi juga sebetulnya bisa dibayangkan sebagai ibu, dewi. Segala istilah dewi itu kurang lebih juga cara membayangkan Tuhan ini sebagai perempuan gitu. Jadi macam-macam, dan persis kalau sudah mulai menjadi sangat spesifik gini, entah bapak entah ibu, biasanya muncul aja pemikir lain yang menyatakan bahwa kalau seandainya Tuhan itu pencipta gender laki dan perempuan, ya tentu Tuhan bukan laki bukan perempuan begitu. Jadi karena yang menciptakan gender itu. Nah, itu kaitannya dengan yang non personal, bahkan itu sesuatu entah apa itu mesti kita pahami Tuhan itu. Tapi pasti lebih dari sekedar laki-laki, lebih dari sekedar perempuan, seperti itu. Nah, yang menarik juga dari jalur teologi, khususnya teologi dari teologi proses, apa namanya, yang fondasinya, inspirasi dasarnya adalah filsafat proses dari Whitehead. Ya. Itu kemudian dilanjutkan menjadi teologi proses studies ya, teologi proses. Nah, di situ di jalur itu Tuhan dibayangkan lebih sebagai teman yang menderita. Tentu ini ada aroma kekristenannya di situ. Tuhan adalah teman
teman yang menderita, atau kekasih kalau di kalangan para sufi, umumnya di kalangan mistikus juga, mistikus Kristiani, image kekasih itu kuat ya, karena konsep kunci di dalam tradisi mistik itu cinta ya, cinta. Jadi sebetulnya itu yang menarik ya. Kalaupun Tuhan dibayangkan sebagai non personal gitu, bukan suatu pribadi atau apa, tapi tetap urusannya dalam pengalaman, bukan melalui filsafat atau teologi, ya, dalam medan ranah pengalaman itu dialami umumnya dari berbagai jalur agama, dialami sebagai cinta ya. Bahkan Tuhannya dialami sebagai kekasih. Terus ada hubungan yang intim. Nah, ini bagian yang misterius sebetulnya dalam hal pengetahuan mengenai yang ilahi itu, karena hampir semua jalur agama yang pada mereka yang mengalami secara paling intens, yaitu pada level mistik, entah itu dari Islam, entah dari Buddhis, Hindu, ataupun Kristianitas, hampir selalu jatuhnya ke ini ya, kekasih gitu ya, hubungannya itu hubungan cinta dan sebagainya. Jadi dari jalur agama toh beragam-ragam sekali juga gitu image-nya itu. Sementara dari filsafat ya sama. Dari filsafat Tuhan itu dipahami, atau yang ilahi itu kalau pada jalur Plato, Aristoteles, dan Aquinas itu dianggap sebagai penggerak pertama atau penyebab pertama yang tak disebabkan, misalnya seperti itu ya, penyebab pertama yang melahirkan, menggulirkan seluruh rangkaian sebab akibat di dalam semesta ini, dan Tuhan adalah penggerak atau penyebab pertama yang di sendirinya tidak disebabkan atau tidak digerakkan oleh apapun. Itu dalam metafisika ala Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas. Bisa dibayangkan juga misalnya sebagai oleh Plotinus sebagai sumber seluruh realitas yang memancar ya, the one artinya yang maha satu, yang kemudian memancar, mengemanasi diri kayak matahari gitu, mengemanasi diri menjadi segala hal. Jadi segala hal ini adalah pancaran dari Sang Maha Satu itu, Plotinus. Yang menariknya justru akhir-akhir ini itu seperti kembali, meskipun lewat rute yang berbeda gitu ya. Tapi ini the one ini ya bukan personal, bukan diri pribadi, bukan sosok tertentu gitu, entah energi, entah apa gitu. Ini sesuatu energi inti atau apa gitu yang memancar keluar dan menjadi, bukan menciptakan sebenarnya, menjadi segala hal di seluruh semesta. Atau Giordano Bruno ini juga sebenarnya sangat menarik dan baru muncul kembali akhir-akhir ini, meskipun dia tentu di abad-abad 17-an ya, yang justru dapat dihukum oleh gereja waktu itu karena pendapatnya ini bahwa Tuhan itu adalah prinsip imanen semesta yang berada di balik atom-atom gitu ya. Sesuatu yang menggerakkan, menghidupkan atom segala yang merupakan isi dari seluruh semesta sebetulnya. Terus Tuhan itu ada di balik atom-atom itu gitu. Terus prinsip, semacam prinsip, dan itu kan menarik ya. Bukan sesuatu apa, tapi ya prinsip dia. Bukan benda, bukan orang, bukan apa. Prinsip imanen semesta. Giordano Bruno. Kasihan dia kemudian dihukum karena dianggap sesat, dihukum dibakar di tengah kota. Jadi di era-era itu memang inkuisisi namanya, pengadilan agama itu bisa sangat menyeramkan sebenarnya. Lalu di dunia filsafat juga dari Spinoza misalnya, itu melihat Tuhan itu totalitas realitas.
realitasnya. Dia tidak transenden, bukan sesuatu yang jauh mengatasi atau di luar realitas ini, itu, tapi juga bukan personal, gitu. Bukan personal. Dia adalah seluruh realitas ini. Seluruh realitas ini adalah dia, totalitas seluruh realitas ini adalah dia. Maka suka disebutnya pantheisme, gitu ya. Jadi begitu. Lalu Leibniz melihat being itu sebagai sumber segala penyebab dan kemungkinan. Nah, ini juga menarik ya. Karena sekarang fisika kuantum dan sebagainya melihat realitas adalah serba kemungkinan yang nyaris tanpa batas sebenarnya. Yang tanpa batas sebenarnya kemungkinan ya. Dan Leibniz ini kan memang sebagai filsuf sangat saintifik gitu. Terus dia sudah mengantisipasi. Terus pandangan-pandangan ini semua, entah itu dari Plotinus, dari Bruno, dari Spinoza, ataupun Leibniz, itu dalam versi barunya bermunculan lagi melalui sains. Atau sumber persepsi, kata Berkeley. Kan Berkeley itu meyakini begini, bahwa pada akhirnya seluruh realitas yang ada ini sangat tergantung pada persepsi kita, sangat dibentuk dan ditentukan oleh persepsi kita. Yang terkenal omongan dia adalah esse est percipi, bahwa yang ada itu segala sesuatu ini ada sejauh dipersepsi oleh kita, dilihat oleh kita, sejauh ditangkap oleh kita, gitu ya. Nah, memang kemudian persoalannya kan kalau kita tutup mata ya, gampangnya kalau kita tutup mata sebetulnya kan realitas masih tetap ada, gitu. Nah, dia bilang tetap ada karena dipersepsi oleh Tuhan. Nah, itu. Jadi Tuhan itu sumber persepsi. Kalau kata Berkeley, dia sebenarnya dari jalur awalnya empiris, tapi membetot empirisme itu menjadi sampai ke konsekuensi radikalnya, yaitu secara dalam pengalaman indrawi kita sebetulnya segala sesuatu itu ada kalau kita tangkap, gitu. Sejauh kita tangkap, sejauh kita persepsi. Tapi ya begitu, kalau ternyata kalau tidak kita persepsi pun segala sesuatu ada karena dipersepsi oleh Tuhan. Jadi Tuhan adalah sumber persepsi. Ada lagi kalau pada Immanuel Kant, ya dia bilang Tuhan itu tidak bisa dibuktikan, tapi juga tidak bisa disangkal. Kalau di ranah rasionalitas yang ketat, gitu, di ranah penalaran rasional yang ketat, sebenarnya tidak bisa dibuktikan itu tuh, apa namanya, Tuhan itu ada atau tidak adanya itu sebetulnya nggak bisa dibuktikan, tapi diperlukan, kata dia ya, diperlukan untuk orientasi hidup praktis. Jadi tadi itu tidak bisa disangkal atau dibuktikan kalau dilihat dari perspektif nalar rasio murni, rasio teoritis. Nah, tapi Tuhan diperlukan sebagai arah hidup pada wilayah rasio praktis, gitu ya. Dalam arti kalau di mana di rasio teoritis itu dia diperlukan, tapi untuk mengikat seluruh pengetahuan disebutnya tuh harus dipostulasikan saja, harus diyakini saja bahwa itu ada, tapi nggak bisa dibuktikan. Seperti halnya juga jiwa, gitu tuh, ya kita nggak pernah bisa lihat apa itu jiwa, dunia sebagainya, itu kita nggak bisa lihat apa itu, gitu. Tapi harus kita yakini saja itu bahwa itu ada. Sebab tanpa itu seluruh pengetahuan kita ambruk dan hidup kita juga kehilangan arah. Nah, jadi kalau untuk Immanuel Kant tuh Tuhan nggak bisa dibuktikan ataupun disangkal, tapi dia harus ada sebagai ide regulatif. Gitu. Ide regulatif. Tanpa ide mengenai Tuhan itu, seluruh pengetahuan kita ambruk, tapi juga arah hidup kita menjadi tidak jelas. Tapi itu cenderungnya lebih di wilayah praktis sih sebenarnya, gitu, bukan teoritis.
Lalu pada Hegel, ya lebih aneh lagi gitu. Ini salah satu pandangan yang sangat nekat gitu ya. Jadi Tuhan itu apa? Tuhan itu kesadaran rasional yang berkembang. Kesadaran rasional yang berkembang secara dialektis gitu ya. Polanya itu melalui tesis, antitesis, kemudian sintesis seperti itu. Jadi seluruh kehidupan ini adalah perkembangan roh, perkembangan roh ilahi itu sebenarnya gitu ya. Dan karakter roh ilahi ini adalah rasional. Dengan kata lain, roh ilahi itu sebenarnya rasionalitas. Maka seluruh proses evolusi, perkembangan sejarah sebagainya itu sebenarnya adalah perkembangan kesadaran rasional ilahi itu sendiri melalui sejarah manusia. Jadi roh di sini bukan hanya roh manusia, roh ilahi, tapi bekerja melalui roh manusia. Ini pun sebenarnya intuisi aneh, tapi iya dalam beberapa hal sebetulnya sekarang itu bermunculan lagi dalam sosok yang lain ya, dan seperti masuk akal dari sisi tertentu. Nah, pada Nietzsche yang sangat terkenal itu God is dead itu, tapi sebetulnya Nietzsche bukan membunuh Tuhan, dia melukiskan sejak kultur di Eropa, sejak budaya di Eropa itu beralih dari teosentrisme ke antroposentrisme, artinya dari tadinya pusatnya di sepanjang abad pertengahan itu kan Tuhan ya, pusatnya Tuhan, jadi teosentris. Sejak Renaissance ke sini, sejak humanisme, pendeknya sampai munculnya modernitas gitu, itu kiblatnya jadi antroposentris, pusatnya manusia bukan lagi Tuhan. Tapi gara-gara itu, menurut pengamatan dia, dalam budaya peradaban kita tidak ada lagi, dalam peradaban modern tidak ada lagi suatu sandaran yang mutlak. Karena pusatnya itu manusia, dan manusia itu dinamis dan relatif, dan selalu dari perspektif tertentu. Segala yang kita miliki itu, pengetahuan yang kita miliki selalu bersifat perspektifal dan relatif gitu. Dan dari sudut itu, ya God is dead gitu ya, dalam arti yang mutlak itu tidak ada lagi. Pegangan yang mutlak itu tidak ada lagi. Itu konsekuensi dari seluruh proses modernisme. Jadi Nietzsche hanya melukiskan saja seperti itu, beserta segala konsekuensinya dari tidak adanya yang mutlak itu. Lalu pada Wittgenstein misalnya gitu, ini juga menarik, makna Tuhan itu sebetulnya akhirnya terikat pada komunitas penggunanya, karena apa ya? Karena pada akhirnya pada Wittgenstein ini pemikiran kita, segala konsep itu sebenarnya pada akhirnya terikat pada language games tertentu. Language games ini bisa genre berbahasa, dalam arti ada bahasa moral itu berbeda dengan bahasa ilmiah gitu kan, berbeda lagi dengan bahasa sastra gitu, misalnya gitu, berbeda lagi dengan bahasa spiritual, doa misalnya, itu kan lain lagi gitu bahasa itu berbagai language games. Tapi akhirnya juga bagaimana konsep seperti Tuhan dan sebagainya dimaknai itu erat terkait pada life world, pada life form ya, pada bentuk-bentuk kehidupan komunitas penggunanya itu ya. Dan itu benar memang ya, tadi di atas kita sudah lihat berbagai agama itu akhirnya juga membentuk konsep sendiri mengenai Tuhan itu seperti apa gitu. Baik, itu semua sekelebat konsep bagaimana para filsuf mencoba meraba dan mengimajinasikan secara konseptual
eh, Tuhan itu apa gitu. Jadi nah sekarang dari sisi sains ya, dari sisi sains di Tuhan itu inti being, supreme being sebagainya itu agak negatif memang kalau dilihat dari sains dalam arti yang mainstream, yang fisikalistik tadi, yang mau menjelaskan semuanya semata-mata dari sisi konstelasi kefisikan, kodrat kefisikan kita. Ya Tuhan di situ misalnya dilihat semata-mata sebagai proyeksi angan-angan belaka, wishful thinking, yang arahnya ke situ tuh ada Freud, ada Feuerbach, ada Karl Marx, ada Richard Dawkins, Daniel Dennett, dan sebagainya. Itu ya itu wishful thinking saja. Kalau misalnya dalam kerangka Feuerbach, sebetulnya bagus aja bahwa manusia membutuhkan cita-cita, proyeksi, membutuhkan angan-angan. Itu penting karena dalam rangka itu manusia lantas maju, berkembang, bertumbuh. Kayak seakan-akan ditarik oleh cita-cita itu. Nah, Tuhan itu bisa disebut sebagai maha kasih, maha adil, maha sempurna, dan sebagainya itu. Ya bagus saja, tapi itu sebenarnya hanya proyeksi angan manusia. Gitu. Sejauh berfungsi untuk bertumbuh ya fine, gitu ya. Gitu. Tapi ya nggak usah dibayangkan apakah beneran ada Tuhan itu. Ya, itu nggak penting-penting amat. Yang penting adalah bahwa manusia mempunyai kayak cita-cita begitu, gitu ya. Jadi sebenarnya ya Freud sama juga sih. Itu proyeksi meskipun pada Freud agak cenderung negatif ya. Kayak pelarian gitu, seperti pada Marx juga gitu. Atau pelarian atau malah proyeksi yang seperti delusi ya, proyeksi yang sebetulnya ketidakmampuan, ketidakberanian untuk menjadi dewasa, untuk menghadapi fakta bahwa ketika manusia menjadi dewasa sebetulnya arah hidup ini memang tidak pasti dan sebagainya gitu. Dan itu harus dihadapi saja. Cuma orang-orang beragama itu berkhayal ya, bahwa ada Tuhan, ada seperti orang tua kita gitu ya, yang melindungi kita dan sebagainya gitu. Jadi atau yang mengatur seperti seorang bapak yang mengatur, melarang ini itu, yang akhirnya melahirkan sakit jiwa. Banyak pasien Freud celakanya itu memang sakit jiwa karena konflik soal dosa dan sebagainya gitu. Sehingga kesannya agama itu sumber penyakit jiwa kalau untuk Freud. Jadi Tuhan di situ benar-benar ya itu proyeksi angan-angan saja. Kalau kita mau menjadi lebih otentik dan menjadi lebih matang dan lebih dewasa, ya perlu disingkirkan sebenarnya itu. Gitu. Kalau menurut para pemikir macam ini, Marx misalnya juga gitu, arahnya ke situ. Atau lain lagi kalau Newton membayangkannya seperti desainer semesta. Jadi cukup lama di abad 18 tuh, sebenarnya sejak abad pertengahan ada keyakinan bahwa alam semesta ini pasti ada yang merancangnya gitu ya, ada desainernya, dan argumen bahwa segala hal teratur maka menunjukkan teratur dan indah, harmonis, itu menunjukkan bahwa ada desainernya, ada perancangnya, ada insinyurnya itu yang menciptakan dan mengelola semesta ini. Dan itulah Tuhan kalau untuk Newton. Tapi fisikawan-fisikawan mutakhir seperti James Jeans umumnya di fisikawan di ranah fisika kuantum seperti James Jeans, Max Planck, Henry Stapp itu justru meyakini juga berbeda dari ilmuwan-ilmuwan yang fisikalistik mereka ini. Justru di penghujung
penalaran mereka lewat fisika, mereka menemukan ya semesta ini tidak mungkin seperti ini kalau tidak ada suatu inteligensi kosmik. Karena kalau dalam bahasanya James Jeans, makin kita telusuri sebetulnya semesta itu, makin kita hitung, kita telusuri dan sebagainya, akhirnya harus dikatakan alih-alih sebuah mesin alam semesta ini sebetulnya lebih merupakan akal budi raksasa, gitu ya, inteligensi kosmik yang luar biasa, gitu. Atau peristilahan dari fisikawan-fisikawan kuantum yang lain, lebih merupakan kesadaran, bukan mekanisme, bukan mesin, bukan benda, kayak apa partikel kayak gitu tuh benda, bukan. Lebih masuk akal kalau seluruh semesta ini dilihat sebagai consciousness-nya, kesadaran atau maha kesadaran, atau medan kesadaran total seluruh semesta gitu. Ada juga yang menyebutnya total energy field, kayak gitu ya, total energy field, medan energi, karena seluruh alam semesta ini adalah interaksi energi. Maka kalaupun ada Tuhan, Tuhan itu lebih tepat dibayangkan sebagai medan energi total seluruh semesta, atau yang ada di sekaligus yang ada di balik seluruh gerakan semesta, di balik segala hal. Itu adalah atau kesadaran atau energi, sama aja sebenarnya pada akhirnya. Nah, dari wilayah neuroscience sebenarnya sudah dirintis sejak awal oleh William James di abad 19 dan dengan rekannya Myers, yang kemudian berlanjut pada pasangan Kelly dan atau Mario Burger misalnya, pendeknya jalur neuroscience yang meneliti berbagai kesadaran religius maupun berbagai fenomena yang biasa disebut paranormal. Itu tuh menurut saya sebenarnya lebih meyakinkan orang-orang. Kalau neuroscientist seperti siapa namanya, Francis Crick, Daniel Dennett dan sebagainya, yang sangat fisikalistik, melihat bahwa segala hal yang diyakini sebagai roh, apalagi Tuhan dan sebagainya, itu hanyalah efek samping dari hormon-hormon kita, dari hormon entah testosteron, entah itu serotonin, dopamin dan sebagainya itu. Jadi lebih kayak ilusi atau bahkan delusi untuk mereka, anggapan mengenai Tuhan itu. Nah, kalau kelompok ini neuroscientist ini yang menurut saya justru nggak tahu ya, tapi menurut saya jauh lebih bisa menjelaskan. Jalurnya berbeda, sama-sama neuroscientist, tapi jalurnya persis terbalik, bukan fisikalis, non fisikalis justru. Menurut mereka ini hard problem menyangkut kesadaran. Jadi di kalangan neuroscientist itu ada omongan begini, ada yang disebut easy problem dan ada yang disebut hard problem. Nah, kalau easy problem itu adalah meneliti bagaimana sistem neural kita bekerja. Nah, kalau hard problem itu memecahkan masalah mengapa kok sistem neural kita itu bekerja seperti itu. Mengapanya, bukan sekedar how, tapi why it works that way gitu. Nah, jalur yang non fisikal dari William James, Myers, Kelly dan Burger dan sebagainya itu, kalau untuk saya lebih mampu menjawab dan menjelaskan hard problem itu. Kenapa otak ini begini begitu gitu ya. Nah, itu tuh intinya mereka ini meyakini bahwa bukan, kalau kaum fisikalis meyakini bahwa yang menciptakan
realitas-realitas non fisik itu sebetulnya adalah realitas fisik. Jadi yang non fisik itu, yang spiritual dan sebagainya itu hanya kayak halusinasi atau apa. Jadi yang spiritual itu produk dari yang fisik. Nah, kalau mereka ini terbalik, justru yang fisik itu adalah in a way produk dari yang non fisik gitu. Jadi roh yang kinerja otak kita, itu sebetulnya begitu fleksibel, ya, begitu fleksibel, dan itu hanya bisa dijelaskan kalau sebenarnya yang menggunakan dan mengatur kinerja otak yang fisik itu adalah ranah roh, ya, ranah spiritual gitu. Dan sekarang makin terbukti itu, misalnya bagaimana otak itu memiliki plastisitas kinerja yang luar biasa. Seakan-akan di setiap sel tubuh kita itu atau setiap sel otak itu seperti benar-benar bernyawa. Jadi kalau bagian otak tertentu itu rusak, ada kasus-kasus seperti itu, bagian tertentu itu rusak, misalnya bagian kiri itu rusak, fungsi si otak kiri ini diambil alih sekaligus oleh otak kanan, misalnya seperti itu. Ada lagi kasus misalnya orang buta yang nggak bisa melihat, tapi dia benar-benar otaknya, plastisitas otaknya membuat dia bisa menerjemahkan bunyi ketuk eko, gema ketukan tongkatnya di lantai atau di jalanan gitu, itu menjadi posisi-posisi peta gitu. Jadi dari yang disebutnya itu ekolokasi, ya. Jadi bunyi tuk 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 itu diubah sama otaknya, sama pikirannya menjadi benda, katakanlah begitu. Bunyi diubah sama dia menjadi benda dan peta lokasi. Dan dia selalu tepat kalau disuruh bikin apa, sudah dijadikan bahan untuk eksperimen banyak pihak. Tapi jadi kalau dia ditanya, dia suruh jalan gitu, terus coba kamu bikin petanya, dia membuat peta secara akurat gitu, meskipun gambarnya agak coreng-moreng, tapi peta lokasi tempat pohon di mana, rumah ada berapa rumah dan sebagainya, dia bisa menyebut dengan rinci. Nah, itu luar biasa bagaimana fungsi ketika indera tertentu tidak berfungsi, otak akan mengaturnya lagi. Gitu. Dan ada sebaliknya, kalau tadi itu menerjemahkan bunyi menjadi benda, ada dalam suatu eksperimen orang yang tunarungu itu mengubah segala apa yang dilihat, jadi mengubah bentuk benda ke dalam bunyi. Jadi dia, terutama kalau benda-benda yang berwarna, dia tangkap itu melalui imajinasi, karena dia nggak bisa mendengar. Melalui imajinasi dia jadikan itu bunyi menjadi, jadi kalau warna merah, warna biru, warna kuning itu menjadi aneka bunyi yang berbeda, dan bagi dia hidup dia tuh colorful sekali gitu, bagaikan simfoni. Jadi kalau dia pas lagi makan, warna makanannya tuh heboh macam-macam, itu buat dia itu bagikan simfoni karena dia terjemahkan itu menjadi bunyi semuanya itu. Jadi benda justru diubah menjadi bunyi. Nah, semua itu menunjukkan plastisitas otak kita gitu ya. Fleksibilitas otak kita. Dan itu tuh hanya bisa dijelaskan, lebih bagus dijelaskan kalau sebenarnya otak itu hanya alat dari ruh itu. Alat dari roh. Dan roh itu sendiri bagian dari roh semesta, roh di balik seluruh semesta ini. Itu kalau kelompok ini meyakininya begitu. Jadi terbalik dari yang fisikalisnya. Roh menggunakan otak yang fisik ini. Dan karena itu otak menjadi sangat fleksibel. Sementara roh setiap orang itu sebenarnya kaitannya dengan roh semesta. Erat terkait pada roh semesta. Itu sebabnya juga mereka lebih bisa menjelaskan banyak fenomena yang biasa disebut paranormal.
bagaimana kita masih bisa bicara dengan roh orang-orang yang sudah meninggal, bagaimana apa namanya fenomena kayak kerasukan, lalu remote viewing dan sebagainya gitu ya, orang bisa menembus dan melihat dari melihat pada jarak yang sangat jauh gitu, apa yang akan terjadi. Pendeknya segala fenomena yang biasa disebut paranormal yang sebetulnya hidup sepanjang zaman di seluruh dunia gitu. Itu lebih dijelaskan justru dari sisi yang sebutlah non fisik atau yang spiritual ini, jalurnya William James, Myers, Kelly, Beauregard dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi ini juga menarik. Jadi sains itu seperti juga dalam filsafat atau dalam agama tetap saja berbeda-beda ininya tuh anggapannya tentang apa. Nah, masalahnya adalah meskipun ada filsafat, ada sains, de facto agama-agama memonopoli pengetahuan itu ya, yang merasa paling tahu, lebih definitif sebetulnya tentang Tuhan, karena mereka meyakini dari sononya sendiri itu menyatakan diri, dari Tuhan sendiri menyatakan diri. Itu maka agama-agama memonopoli pengetahuan, masing-masing yakin paling benar. Gitu. Sulit menerima keragaman pandangan dan akhirnya cenderung tertutup. Nah, kenapa itu jadi masalah? Masalahnya adalah eksesnya. Ekses dari sikap seperti ini adalah, saya kira saya sudah sering mengungkapkan ini juga, agama menjadi akar sikap diskriminatif ya. Begitu. Rawan menjadi sikap diskriminatif. Karena kalau satu agama A merasa paling benar, maka otomatis agama B, agama C itu entah sesat, entah kurang benar, entah pendeknya lebih rendah. Jadi perbedaan dianggap kesesatan, kesalahan, atau ancaman, dan terutama ini nih konsekuensi bahwa yang berbeda itu seakan-akan ancaman gitu. Itu tuh membuat setiap agama cenderung frame-nya tuh, mindset-nya itu defensif ya, defensif. Jadi semua cenderung sikap otomatisnya tuh hati-hati gitu kan ya, terancam oleh agama lain. Tapi semua agama mempunyai kecenderungan itu ya, kecenderungan defensif. Celakanya sikap pertahanan diri yang paling jitu seringkali adalah justru strong offense. Jadi the best defense itu strong offense masalahnya gitu ya seringkali. Faktanya juga gitu. Jadi pertahanan diri terbaik adalah serangan lebih dulu, nyerang lebih dulu, hantam lebih dulu. Nah itu mekanisme otak reptil kita sebenarnya memang seperti itu. Tapi kalau begitu, ya maka tidak heran agama terus-menerus merupakan sumber pertengkaran alih-alih sumber perdamaian gitu ya. Sepanjang masa, sepanjang sejarah kita saksikan agama dari sudut itu, dari sejak perang salib atau bahkan sebelumnya. Perang salib itu salah satu yang besar dan monumental gitu ya, di abad 10-11 gitu. Atau perang antara Katolik dan Protestan gitu di abad 17 yang sampai 30 tahunan, gila juga. Atau seperti di Irlandia itu sampai melahirkan teror antara Katolik dan Protestan. Tapi juga sebenarnya antara Hindu dan Islam di India, misalnya itu Buddhisme dan Islam juga di Myanmar, ya Thailand, atau Katolik dan Islam di mana di Filipina. Jadi selalu rentan memang agama itu agak terbalik-balik kalau dilihat dari sudut itu. Semua maunya mewartakan perdamaian, kasih sayang, keadilan, jadi rahmat di dunia dan sebagainya. Tapi faktanya kok malah jadi kayak gitu. Itu ya. Antara lain sebetulnya itu ekses dari
anggapan yang paling benar itu. Memang susah sih ya. Agama karena itu kita jadikan patokan, kita suka pengen patokan itu ya ada kemutlakannya gitu ya. Ya baik, jadi yang ketiga, agama menjadi selalu rentan kekerasan. Jadi kalau dalam dunia Katolik dulu ada inkuisisi yang berlebihan sampai terciptalah aneka peralatan penyiksaan yang sebenarnya di luar imajinasi gitu. Peralatan penyiksaan yang sangat-sangat kreatif dan sadis gitu. Kayak kaki dibetot ke satu arah, tangan dibetot ke arah lain sampai lepas kayak itu, atau dikerek ke atas dan macam-macam. Sebetulnya di luar imajinasi itu tuh. Demi Tuhan gitu. Nah itu kan selalu ironis sekali. Demi Tuhan kok seperti itu gitu. Jadi segala bentuk persekusi itu, tapi itu tentu bukan hanya terjadi di dunia Katolik, di agama-agama lain pun sama dengan kayak fatwa mati, sweeping dan sebagainya itu ya, persekusi seperti yang dilakukan oleh ISIS beberapa waktu lalu. Itu kan wah sama kejamnya sebenarnya. Oke, saya kira semua agama mempunyai titik rawan itu. Yang keempat, agama sulit untuk konsisten ya, konsekuensinya tuh gitu. Agama jadi sulit untuk konsisten, mengandung berbagai kontradiksi dalam dirinya sendiri. Karena keyakinan seperti ini, karena anggapan yang paling dominan itu, dan kalau memang melahirkan kekerasan ya tadi itu apa ya, maunya menyebabkan perdamaian tapi terus-menerus rawan melahirkan peperangan dan kekerasan. Idealnya menumbuhkan kehidupan spiritual orang sampai ke level kematangannya, dan itu terjadi beberapa gelintir gitu kan ya, pada orang-orang seperti Martin Luther King, pada orang mungkin Mandela, Mahatma Gandhi, Mother Teresa, Jalaluddin Rumi, Sultan Saladin mungkin sebatas tertentu. Ada sih bermunculan orang-orang yang berhasil mencapai kematangan kemanusiaannya dan menjadi seperti ikon kemanusiaan. Tapi pada taraf mayoritas justru kecenderungan yang terjadi itu sebagian besarnya justru malah tinggal dalam mentalitas kekanak-kanakan gitu ya. Orang-orang beragama tuh antara lain gara-gara ini, gara-gara atmosfer selalu ketakutan ya. Atmosfer apa namanya, memburu surga, neraka sebagai apa, takut neraka dan sebagainya. Atmosfer ketakutan itu faktanya justru membuat secara psikologis mentalitas orang tetap kekanak-kanakan ya. Oh, saya bertemu dengan orang-orang yang bahkan kalau secara ilmiah mereka tuh sudah sampai ke guru besar dan sebagainya gitu ya levelnya itu. Tapi kayak di bidang fisika, di bidang kimia atau apa ya, teknik industri kayak gitu-gitu. Pendeknya di bidang skill-skill tertentu bisa sih sampai ke level profesor. Tapi when it comes to spirituality, mental, kalau kita nyangkut ke agama gitu, tiba-tiba ngomongnya tuh kok levelnya kayak taman kanak-kanak gitu ya. Jadi childish gitu. Merasa benar sendiri dan hanya satu yang benar itu, dan pokoknya seperti itu. Dan kalau orang masuk ke dalam agamanya betul-betul bersukacita, bahagia, tapi kalau pergi dari agamanya, keluar dari agamanya, itu dianggap pengkhianatan luar biasa dan sebagainya. Yes, yang saya maksud sikap mental kekanak-kanakan itu seperti itu. Segala hal yang kita punya itu selalu terbaik gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi selalu kontradiktif gitu ya, tidak konsisten dengan apa yang diidealkan ya. Nah, lalu ekses lain adalah akibatnya agama justru kehilangan bahaya, kehilangan kehormatan dan martabat. Kalau begitu terus agama gampang menjadi kehilangan kehormatan dan martabat dan akhirnya ditinggalkan oleh umat seperti sudah terjadi gitu ya di
negara-negara maju, khususnya di Eropa sih. Tapi ya di Australia, di Amerika sebenarnya akhirnya sama juga. Bahkan kayak di Jepang yang biasanya diidealkan orang ya, katanya Jepang itu meskipun sudah modern sekali, tapi tidak meninggalkan tradisi religius spiritualnya. Sebagai acara kultural, iya sih, fun gitu ya, masih. Tapi sebenarnya saya pernah baca statistik ya, sebenarnya tingkat ateisme juga menaik sih ya. Bahkan semakin semakin maju negara-negara itu, semakin sejahtera, kok tingkat ateisme itu semakin tinggi juga gitu. Saya kira ini tidak bisa diabaikan ya. Nah, antara lain karena kesannya situasi kehidupan beragama yang semacam yang saya jelaskan 4 poin tadi itu, ya itu menjadi kayak sisa-sisa mentalitas primitif gitu kesannya itu, kesan ya. Sehingga ngapain juga kalau agama tuh bikin ribut melulu gitu, dan identik dengan pemikiran yang sempit, wawasan yang sempit, ngapain juga masih beragama. Nah, jadi anak-anak muda di Indonesia pun saya ketemu dengan orang anak-anak muda seperti itu. Kan di Indonesia ada juga ateisme Indonesia atau kelompok lain yang lebih suka membaca literatur berbahasa Inggris barangkali. Sebenarnya mereka lebih canggih juga. Itu Indonesian atheist misalnya kayak gitu-gitu. Anak muda yang bernas sekali kalau berdebat dan segala macam itu, boleh juga anak itu. Nah, mereka ini juga meninggalkan agamanya atau sengaja menjadi agnostik karena praktik-praktik sikap beragama seperti ini gitu. Jadi orang mengira, sering terbalik-balik, orang mengira heroik sekali yang membela agama, berdebat, berpolemik, ancur-ancuran, seakan-akan membela agamanya. Tapi dari kacamata yang lain, justru ini membela Tuhan atau membela ego sebenarnya gitu. Membela atau ego kelompok gitu. Nah, seperti itu. Jadi anak muda yang cerdas juga paham itu. Jadi maksud saya sebenarnya ini sikap monopoli pengetahuan dalam hal supreme being itu merasa paling benar sebagai itu salah satu pekerjaan rumah agama-agama. Kalau ke dalam oke sih kali ya. Kita selalu membutuhkan sesuatu yang kita anggap paling bisa kita pegang gitu ke dalam. Tapi kalau keluar saya kira mau tidak mau ya kita mesti lebih melihat ya keragaman, relativitas dan sebagainya, berbagai perspektif yang berbeda. Ya apa boleh buat? Kalau nggak terus-menerus sepanjang sejarah ya gini terus ya. Oke, nah maka untuk menghindari berbagai ekses yang merusak keluar dan ke dalam dirinya sendiri, barangkali agama-agama perlu tidak hanya bersikap defensif, melainkan reflektif dan terbuka bagi dinamika pergulatan batin manusia dalam memaknai hidupnya, seperti yang terjadi pada filsafat, sains, seni, sastra, pada pemikiran kritis dari para inteligensia masing-masing agama, gitu juga kan mereka juga perlu didengar sih sebenarnya, nggak langsung kita cap saja sebagai heretik gitu, sebagai bid'ah dan pengacau. Juga pada visi-visi spiritual baru yang bermunculan hari ini yang seringkali sebetulnya menarik dan dalam beberapa hal bisa membantu kita memahami lebih jauh ya, mungkin lebih dalam fenomena supreme being atau Tuhan atau apa itu gitu ya. Dan dengan demikian juga sebenarnya bisa membantu kita memahami agama-agama kita sendiri secara lebih dalam gitu. Dua, mungkin perlu juga agama-agama itu keluar dari zona narrow religion. Apakah kalau pakai istilah Ken Wilber yang sering saya gunakan, keluar dari zona narrow religion menuju deep religion.
Di minggu lalu saya sudah mengarahkan itu dengan menggeser pusat gravitasi dari perkara kebenaran mungkin ke arah keindahan, dari dogma ke nilai universal. Dan ini yang sebetulnya disugestikan oleh banyak pemikir mutakhir, entah itu Lawrence Kohlberg, James Fowler, Mark C. Taylor, Ken Wilber, Dana Zohar, Jan Marshall, John Caputo, dan sebagainya. Akhirnya sebenarnya ke arah situ. Maka pada mereka itu paradigma yang lebih tepat dan lebih memungkinkan sikap konsisten dalam hidup beragama itu sebenarnya paradigma estetik ya, itu seni ya, sebenarnya itu alih-alih paradigma epistemologis ya, yang terus-menerus bersikukuh dengan urusan kebenaran itu, yang membuat kita selalu merasa paling benar gitu kan. Sementara keindahan itu ya kita bisa mengindahkan, seperti saya bilang minggu lalu, bisa saling mengindahkan, memperindah dunia ini, dan melihat Tuhan sebagai sumber segala keindahan dan seterusnya. Ya, jadi sebenarnya setiap agama itu nilai intinya, inti setiap agama saya kira sebenarnya adalah nilai. Dan pada level nilai itu sebenarnya universal, seperti minggu lalu saya jelaskan gitu. Semua agama juga mengindikan keadilan, kasih sayang, kejujuran, damai, dan seterusnya. Itu semua saya kira diidealkan oleh semua agama. Hanya bagaimana nilai itu dipahami, gitu. Jadi yang disugestikan oleh kitab-kitab suci umumnya kan sebenarnya juga nilai. Tapi kemudian bagaimana nilai-nilai itu, nilai yang sebenarnya universal itu dipahami, nah itulah dogma. Dogma adalah cara spesifik, cara khusus, bagaimana nilai-nilai itu dipahami. Jadi sama-sama kasih sayang sih, tapi kalau dalam Buddhisme, welas asih itu ya dikaitkan dengan prinsip dari Siddhartha itu. Bahkan mencintai, welas asih terhadap seluruh kehidupan, kayak gitu ya. Maka mereka juga tidak kehidupan bahkan yang terkecil kayak semut dan sebagainya, ekstrimnya itu tidak boleh mereka bunuh misalnya kayak gitu. Tapi intinya ya tetap aja welas asih gitu kan ya. Nah, dalam Islam kasih sayang sama tapi dikaitkan dengan mengentaskan kaum duafa, zakat dan sebagainya. Dalam kekristenan ya itu dikaitkan dengan segala kehidupan Yesus Kristus gitu ya, dan sebagainya. Nah, itulah dogma artinya adalah rumusan baku sebetulnya untuk menunjang supaya nilai yang sebetulnya dipancarkan oleh kitab-kitab suci mereka itu terjamin gitu. Baik dogma maupun hukum itu sebenarnya ada cara spesifik, tapi juga cara spesifik untuk menjamin terwujudnya nilai ini, tapi juga cara spesifik untuk memaknai nilai yang sebetulnya universal itu, tapi dimaknai secara partikular. Dan sekaligus dijamin supaya ini terwujud. Nah, dogma dan hukum sebetulnya ada di sini, termasuk organisasi dan sebagainya. Pendeknya sistem. Sistem itu dibentuk menjadi kokoh pada agama-agama besar, sistemnya menjadi raksasa gitu ya. Di situ ada dogma, ada perilaku, ada habitus, ada sistem organisasi, ada tata hukum dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk menjamin supaya nilai dasar ini terwujud gitu, sebenarnya logikanya itu. Nah, lalu di paling luar tuh praksis nyatanya bagaimana gitu, berdasarkan nilai yang kemudian dijawantahkan dalam dogma dan hukum, kemudian harusnya praksisnya lebih mengoperasionalkan lagi semua nilai itu. Cuma faktanya nilai inti satu hal gitu bisa bertabrakan tiga lapis ini. Nilai inti adalah satu hal, dogma itu hal lain, bisa bertabrakan, dan praksis dalam kenyataannya malah bisa berbenturan dengan
nilai inti yang tadi saya sudah jelaskan ya, berbagai kontradiksi itu. Ya, saya kira untuk sementara sebagai pancingan itu dulu duduk perkaranya itu. Dan ini memang berkaitan dengan yang minggu lalu. Artinya tantangan-tantangan bagi kehidupan agama saat ini. Terima kasih.